Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati Wahyuni, NBI 11118.043. Dosen pengampu Pak Yusuf Hariyoko, mata kuliah pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi. Mengenai negosiasi dalam pengambilan keputusan, dapat dijelaskan bahwa negosiasi merupakan sesuatu yang dilakukan saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dan perbedaan kepentingan. Seorang pemimpin sebuah organisasi harus memiliki kemampuan sebagai pengambil keputusan. Sangat sulit seseorang pemimpin tidak memiliki kemampuan tersebut walaupun memiliki kemampuan yang lain. Keputusan yang dibuat dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul bila tidak diputuskan dengan cepat dan tepat dapat muncul bila tidak diputuskan. Selanjutnya, negosiasi ini harus melibatkan tidak hanya pemerintahan, tetapi juga harus melibatkan organisasi regional, lembaga swadaya, masyarakat, dan kelompok lainnya. Pengambilan keputusan dan negosiasi kelompok menunjukkan kesatuan dan keragaman. Misalnya dalam suatu bagian dan lapangan, para sarjana merasa berguna dan tempat untuk membedakan antara pengambilan keputusan kelompok dan perundingan. Mereka memahami keputusan kelompok sebagai masalah keputusan bersama oleh dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Pandangan alternatif adalah kelompok itu keputusan adalah proses umum, sedangkan negosiasi adalah proses tertentu. Perbedaan penting meskipun bukan karakteristik, bahwa nasional negosiasi sering menyindirkan dimensi distributif. Keputusan kelompok itu hampir selalu kurang. Ini berbeda sudut pandang tidak hanya mencerminkan hasil yang mungkin, tetapi juga proses. Selanjutnya, konsep negosiasi dalam pengambilan keputusan. Negosiasi terjadi ketika melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang diinginkan, tetapi hanya sekedar menginginkannya saja tidaklah cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, di antaranya adalah senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun menukar atau yang disebut barter. Yang ketiga, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan. Yang keempat, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa yang akan datang atau yang belum terjadi dan kita inginkan. Yang kelima, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil kedua belah pihak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi bea cukai. Adapun beberapa fungsi bea cukai diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk meningkatkan industri dalam negeri maupun penerapan bidang kepabean atau cukai. Yang kedua, berfungsi mewujudkan investasi yang kondusif. Yang ketiga, berfungsi melindungi masyarakat serta melakukan pencegahan terkaitnya masalah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor. Yang keempat, berfungsi untuk membatasi dan mengawasi peredaran dan konsumsi dagangnya barang tersebut untuk bersifat membayangkan kesehatan. Yang kelima, berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biaya masuk, biaya keluar, dan cukai. Yang keenam, berfungsi untuk mengawasi terjadinya kegiatan ekspor dan impor secara efektif dan efisien. Dampak dari contoh negosiasi dalam bentuk analisis dan pengambilan keputusan. Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, Direktur Jenderal Bea Cukai dan Cukai terus berupaya menciptakan berbagai aspek kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia.
Selanjutnya kesimpulannya yaitu pada dasarnya setiap satuan kerja kementerian dan negara atau lembaga akan melakukan proses pengadaan barang atau jasa yang bertujuan untuk pembangunan nasional untuk memperlancar proses negosiasi bea cukai dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan. Mungkin sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.